Pasukan berani mati tapi takut lapar. Berani di luar takut terkunci. Berani pulang pagi tapi takut tidur di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Fadli Ajo Wayoy. Saya Wery, Gipi, Sumatera Barat. Sebagai tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Episode yang pertama tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Selamat ulang tahun yang pertama. Mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama Untuk tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Semoga sukses selalu dan ditunggu video-video hebatnya. Semoga in this the first anniversary, we hope can you to be the best and of course to be present the new video, new destination and tourism on West Sumatra. Encak. Yo mempai pokoknya encak. Semoga tetap semangat. Langsung terjun ke objek wisata yang ada di Sumatera Barat. tim kreatif Dinas Pariwisata Sumatera Barat sangat luar biasa, sangat profesional. Menjadi lebih baik lagi dan semakin mantap untuk pariwisata Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Pariwisata. Senang sekali hari ini beda daripada edisi-edisi Malapa sebelumnya. Karena hari ini ada Wery as your host pastinya. Hari ini kita beda daripada biasanya. Biasa kalau seandainya Dunsana menyaksikan ada satu host mewawancarai narasumber. But hari ini narasumbernya adalah orang-orang di balik layar dari episode 1 sampai 39 dari Malapa. Sudah pasti kita penasaran siapa sih sebenarnya behind the scene the person atau orang-orang ada di belakang layar. Mereka sih sebenarnya nggak terlalu ambil pusing kehidupannya, tapi mereka akan pusing kehidupannya kalau sudah bergabung di sini di Malapa. Sebelum kita ngobrol sama narasumber kali ini, Wery mau ngajak Dunsana Pariwisata jangan lupa like, subscribe sini nih, sini kayaknya deh. Terserah, whatever. Sini boleh, pokoknya subscribe YouTube channel dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, plus like and share any kind of this post, ya. Jadi abis ini tolong di-share kemana-mana. Pokoknya harus di-share, di-like, subscribe, plus komen. Kasih masukan buat kita. Oke, hari ini senang sekali Wery bersama teman-teman dari tim kreatif dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Orang-orang ini nih yang hadir, yang selalu memberikan episode-episode podcast Malapa untuk kita bersama. Ini dia, kita sambut dulu tim kreatif dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Yeay. Oke, kita akan kenalin dulu satu persatu personilnya. Kira-kira biasa kalau kita bikin podcast semuanya itu anak muda. Mereka ini juga muda, as a passion and life, semuanya masih young, youth, and fresh. Ini dia yang pertama, tentunya komandan dari segala komandan tim kreatif ini. Kita sambut dulu. Ini dia, Bapak Dr. Andes Mulyadi Yanis atau Muya Ramu. Assalamualaikum. So, senang sekali. Ini panggilnya apa nih? Panggil Muya Ramu aja atau gimana Pak? Muya. Muya aja. Ya. Wery panggilnya Muya aja. Mak Muya biasanya. Mak Muya. Panggil Mak Muya. Mak Muya ya. Jadi lebih akrab dan lebih kekeluargaan. Kayak kita Ya. tuh satu parwi, satu rumah gadang gitu kali ya. Oh ya, satu rumah gadang Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Oke, Mak Muya boleh kenalin ke timnya atau Wery yang kenalin nih? Mak Muya dong, lebih tahu daripada Wery. Nah, silakan Mak Muya. Baik, para pemirsa Cigok dan Malapa, konten-konten Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, kita kenalkan anggota-anggota tim kreatif Dinas Pariwisata. Yang pertama yang di sebelah kanan saya nih namanya lupa, Fadli Hidayat. Ya kan nama Betul. Tapi nama panggung kami, nama di kami, Iya. Paji. Paji ya, oke. Dia bisa bertindak Sebagai host, multitalenta ya, bisa ya? Sebagai host Bisa, kameramen bisa, oke. Translator apalagi. Bisa ya, semuanya bisa ya. belakangnya. Oke, tapi sehari-hari, Narator juga, apalagi narator. oh narator juga bisa? Iya, bisa. Oh banyak ya, jadi semua job ke dia kadang-kadang semua ya? narator yang ada di Kota Malapa. Iya ya loh kita. Ya. Ya itulah Iya ya. spesifikasi dari tim kreatif kami. Tapi di Dinas Pariwisata, Bang Paji posisi di mana nih? Saat ini bidangnya? Sehari-hari duduk sebagai kepala seksi strategi pemasaran dan komunikasi untuk pemasaran. Oke. Bidang Pemasaran lagi.
Yang pasti kerjanya memasarkan semua pariwisata yang di Sumbar. Memasarkan dan Merancang strategi dan komunikasinya. Oke, merancang Untuk strategi, mau diapain ini pariwisata Ya, kita, nanti dirancang di sana, Mau baru pakai media dipasarkan. apa, seperti apa pesan yang Oke. akan disampaikan. Nah, gitu. Oke, tapi Mamunya sebenarnya belum tahu tadi. Mamunya kalau di Dinas Pariwisata di bagian bidang? Saya di bidang pengembang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Alhamdulillah baru Jumat kemarin tanggal 21 ya. Ini kalau yang nonton ini tahun 2023, kalau Jumat kemarin beda lagi ceritanya. Oh ya. Tanggal 21 Tanggal 21 Mei. Mei tahun 2021 saya dilantik jadi kepala bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan Alhamdulillahirabbil alamin. promosi. Semoga amanah. Baik, dari Bang Paji kita pindah lagi Mamunya. Nah, saya pindah dulu ke Ya, baju hitam. Enggak apa-apa. Afriadi. Assalamualaikum di sana. Ya, rasa-rasa ini ya boyband kita ya, gitu ya. Iya kan gitu. Cerdas ya, cerdas. Panggilnya Ajo AS kadang-kadang. Ajo AS, emang dari Pariaman? Iya. Iya, Dari Pariaman ya. KTP Priaman. KTP Pariaman? Nah, Dinas dulu dari Pariaman. Oke. tapi setelah bergabung kami. Ajo Sekarang AS. di Sekarang Di duduk di sebagai kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan teknologi. Oke. bidang MDI, media, desain dan ilmu pengetahuan teknologi. bidang Nah, oke. Nah. Bagus. Lanjut. Ini biasanya kalau di tim ngapain aja perannya? sebagai Apa? banyak berada semua kita multitalenta semua. Oke. Sebagai host, Bisa juga? ya, kameramen, Bisa juga? bikin kita lucu-lucu semua. Oke. Oh, ini ya. Oke. Biasanya juga driver. Oh, driver juga. Oh, ini license yang terpenting ini nih. License yang terpenting ini ya. Oke. kalau nggak ada yang satu itu nggak sampai ke lokasi. Pokoknya semuanya bisa surprise. Semuanya kita bisa driver. Bisa ya? Ya. Tukang jaga pintu. Tapi driver yang pengalaman ini saya sendiri kan. Oh, ada ya? Softness-nya ada gitu ya. Oke, dari Ajo AS kita pindah lagi. Oke. Mama Yu, Ibu Ratna Mita Ratna Nuntias. kemana kita pergi ini? Oh, ke sini. Saya pikir tadi yang ke sini gitu, tapi ke sini gitu. Oke, ini ya. Ya. Komandan juga ya. Ya, komandan juga pernah. Budokan doang. Budokan Nah, doang. Iya, penguasa Kita panggilnya Inet. Inet. Emang biasanya panggil Inet juga di rumah? Oh enggak sih, itu emang nama spesifikasi untuk Cigo dan Malapa. Oh, Bikin khusus tadi. ya, Iya, memang itu khusus. di tren. Ada terinspirasi atau ada pengalaman mimpi dulu mungkin 3537 mungkin baru termuncul nama Inet? Dulu itu saya pernah dapat wangsit itu, saya pernah semedi Tapi di emang dapat Gunung Inet. Talang. Yang ngasih? Emang punya sendiri yang ngasih atau ada orang yang ngasih? Nggak ada yang ngasih sih. Ada. Kebetulan Pak Bos kita di kantor. Pak Kadis? Iya, Pak Kadis. Hmm. Awalnya sih bukan Inet. Tapi? Tadinya Neti. Neti. Ya, tau nggak tuh Neti apa? Apa tuh? Itu Onetias. Oh, Netia. Iya, disingkat jadi Neti. Jadi? Tapi kayaknya terlalu tua kalau Neti gitu kan. Jadi biar ikut apa ya? Jadi ingat-ingat gitu. Oh, oke. Biar gampang. Biar gampang ya. Oke, saat ini posisi di Sebagai Kasubag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pariwisata. cocok, Budokan dong ya, pemilik seluruh lahan umat manusia ya. Orang Dia dapur. memikirkan Betul. agama. Pemirsa kita pilih lagi, Mamnya. Meike Talinta. Mikey, oh Mikey ya, Mikey. oh gitu, bukan ya, Mike. Mike. Kalau bahasa Talenta. kalau kita orang luar kan Mike. Mike ya. Kalau bule-bule yang suka berkunjung ke Sumatera Barat panggilnya Mike. Mike ya. Nah, tapi sehari-hari dalam tim kita panggil dia Eros. Kak Ros. Ya, kalau yang lain panggilnya Kak Ros. Kalau saya kan yang paling tua nih. Ya, oh Ros ya. Terus, antara Ros sama Res beda tipis aja loh Pak, gitu loh. Jangan ya. Ya, jadi terkenal dengan sebutan Kak Ros. Kak Ros, baik. Kalau posisi di kerjaan Sehari-hari staf pada bidang ekonomi kreatif. sebagai fungsional ya, luar biasa ya, karir ya dari Pariaman ke sini luar biasa loh pemirsa. Ini Pariaman nih berdua ya, sama-sama. Satu dinas dulu. Itu juga satu tim nih sekarang. Satu tim sih, alhamdulillah ya. Sekarang udah ada Pariamanisme namanya. Sesama orang Pariaman maksudnya kan berdua aja. Pokoknya semangat kita bersama, kita pindah lagi, Mak. Oke, Ujung. Rico Martino. Rico Martino. Ini namanya
dari ini Latin ya? Ya, Rico Martino. Ini keturunan dari Spanyol atau dari mana dulu? Kalau lihat Nah, kan kelihatan kan dari morfologi, physically or something? ada gen-gen dari Italia juga. Ada ya. Gen-gennya atau jin-jinnya? Yang rambutnya kan klimis. Oh iya. Nah, kita panggilnya dengan nama Ricul. Ricul. Nah, Iya, ini juga Ricul. bukti talenta nih. Semuanya dilengkap. Baik, baik. Bisa Semuanya? jadi, ya, bisa jadi host, Oke. kameramen, Baik. editor, Editor. ya, apa lagi? Yang paling banyak sopir. Oh, mungkin lebih bagus driver ya, driver ya. Peran yang paling vital di sana. Paling vital di Driver sana. ya. Bisa menyediakan minuman buat kita semua. Oh, kasubag umum istilahnya Bang Ivan kali ya. Memang sehari-hari jabatannya gitu. Oh, jabatan sehari-hari juga? Pengurus barang. Di bagian umum. Umum juga. Oh, pas. Darah daging ya. Sebagai pengurus barang. Menjiwai. Menjiwai darah daging dan cocok begitu. Jadi ada untungnya Mary Apa tuh kalau untungnya? pengurus di tim kreatif. Karena bisa memprogramkan atau merencanakan barang-barang apa yang mau dibeli. Oh, iya. Kalau kita mau makan apa, udah Ricul komandan. Kita udah connect sama Oh, program. luar biasa kong kali kongnya ya. Kong kali kong kalau positif kita dukung, tapi kalau nggak positif jangan didukung. Kita pindah lagi, dua lagi. Daniel Saputra. Dasu, Daniel Saputra. Jadi kita biasa panggil Dan. Idan, Idan. Idan. Semua kita sini panggil Kak. Oh, Kak ya, masih muda ya. Ini mohon maaf kita di dinas pariwisata atau di pramuka ini cerita? Ya, Dan. Kak Idan. Nah, di tim biasanya dia sebagai kameramen. Oke, kameramen. Untuk Jadi yang membuat seluruh video-video Malapa ini bagus, ini orangnya gitu ya. Yang memoles. Tuh, pemirsa, kalau pemirsa melihat mungkin ada bentuk visual yang kurang mengenakan, ataupun ini orangnya. Atau mungkin kamera terlalu ke belakang ambil angle-nya, ini orangnya. Atau melihat ekspresi atau ada sound efek, ini orangnya. Nah, gitu. Ya. Ingat kan pemirsa? Oke, lanjut lagi. Terima kasih. Mbak Rani biasanya di bidang apa kalau di dinas? profesional kita pakai. Oh, profesional. Oke, profesional kameramen. Setelah itu boleh nggak disebut ikatan batin kita? Boleh, nggak apa-apa. Berapa Pak? Nggak apa-apa. Ada ikatan batin dari sini? Ada. Ya. Batin. Asal usulnya. Asal usulnya gitu. Nah, oke. Kita tahan bagian itu, kita kenalkan dulu yang satu. Jangan sampai ada anak tiri, anak kandung. Walaupun ada anak bawang. Ini anak bungsu saya. Anak bungsu, oke. Selanjutnya yang terakhir, Ilham Hafiz. Ilham Hafiz ya. Apa kita kesini anak kalau anak bungsu saya ini? Kalau saya panggil anak bungsu aja. Dari Hafiz. Dede Hafiz. Oke. Baru bergabung begitu ya. Jadi Dede Hafiz ini baru diangkat jadi PNS tahun sekarang. Jadi masih status PNS tapi karena kualitas dan intensitasnya bisa dibutuhkan oleh tim, kami rekrut. Jadi jadilah anak bungsu saya. Waduh. Sehari-hari dia sebagai translator, Interpreter ya sama translator ya. kalau ada konten-konten yang Berbahasa Inggris, nanti dia yang skripnya dulu ya. Oh, luar biasa tim Mak Mulyani ya. Memang orang-orang berkompetensi semua ya dari berbagai bidang, mencakup represent dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa, inilah orang-orang yang ada di Malaka. Mau nambahkan? Ada satu lagi. Siapa? Ada peserta yang tidak dianggap? Kebetulan ada urusan. Oh, belum bisa hadir. Boleh, kasih shout out dulu, kasih shout out. Satu anggota tim kami lagi dari tim kreatif adalah Ricky Suryadi. Tapi fotonya ada di situ. Ricky Suryadi, ada Aldo. Kalau Ricky Suryadi sehari menjabat sebagai kepala seksi pengembang sumber daya pariwisata ekonomi kreatif di bidang ekonomi kreatif. Dan ada satu lagi Aldo Aldides juga itu di bagian sekretariat. Dia adalah spesialisasinya untuk membuat gambar-gambar tentang desain. Namanya Aldo All the Best gitu atau gimana? Ulang tahun dong, All the Best. Aldiles. Oh, Aldiles. Oke. Nanti kita Satu rukun sama Rico Martino. Oh, satu rukun ya. Itulah tim kami ada 10 orang semua. 10 orang. Ya. Itu yang membuat konten-konten tentang Malapa semua dan semua yang ada di YouTube channelnya Dinas Pariwisata. Ya. Oke, tapi bicara soal Malapa nih, ini ide pertama Malapa ini muncul dari mana? Terus
sejarah di awal obrolannya kenapa bisa mencapai tim kreatif ini, kenapa bisa terbentuk? Kan bisa jadi dinas-dinas lain kan juga tentu juga tidak terfikirkan untuk membentuk tim kreatif karena ini dinas pariwisata. Tentunya dinas pariwisata berbeda dengan dinas-dinas yang membutuhkan tim kreatif, misalnya kayak mungkin dinas-dinas yang membutuhkan multimedia mungkin pasti punya tim kreatif. Dinas pariwisata punya satu gebrakan dengan punya tim kreatif ini. Ide muncul gimana? Siapa mau jelasin nih? Mungkin sedikit dulu awalnya ya. Iya, silakan Pak Mulia dulu. Ada pergantian pimpinan di sini. Baik. Nah, pada saat pimpinan yang baru itu mengatakan kita berada dalam masa pandemi, yang itu awalnya. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung apa namanya, massal ya, itu kan tidak mungkin. Nah, lahirlah ide itu yang dimunculkan oleh pimpinan baru kami waktu itu Pak Lokrial. Oke. Bentuklah tim kreatif. Mungkin ada tambahan lain? Ya. Silakan. Oke, jadi sebenarnya ceritanya seperti blessing in disguise. Pandemi membawa berkah bagi kami sebenarnya. Kenapa? Pandemi itu secara tidak langsung membuat kami berpikir untuk keluar kota, untuk lebih kreatif. Awal tahun 2020 Pak Kadis panggil kami. Dikumpulkan beberapa orang, awalnya nggak sebanyak ini. Awalnya berapa? 2,5 orang? Berapa? 3 orang. 3 orang ya? Hanya 3 orang, tapi lebih kepada beberapa bulan awal itu di Januari lebih kepada konten-konten tekstual, foto ada narasi, foto narasi. Kemudian terjadi work from home. Pandemi tidak bisa ditahan. Betul. Kita mengalami work from home. 1 bulan kita di rumah saja, tidak masuk kantor ya Mak ya. Pak Kadis mulai berpikir lebih keras. Akhirnya kami ada momentumnya waktu itu lomba video di masa pandemi. Tatanan normal baru yang terkait dengan itu dari Kementerian Dalam Negeri ya. Betul. Kemudian kita dikumpulkan beberapa orang. Akhirnya dibentuklah sebuah tim menjadi komplit seperti sekarang. Nah, kenapa muncul Malapa? Kenapa namanya Malapa gitu? Kenapa nggak Balapa atau yang lain mungkin gitu ya? Malapa itu muncul setelah Pak Kadis. Kita beruntung punya kepala dinas yang open mindset. Mindsetnya terbuka terhadap pemikiran apa saja, semua ide-ide yang muncul dari staf, tidak peduli jabatan segala macam. Selama itu ide bermanfaat, rasanya akan ditampung dan difasilitasi oleh beliau begitu ya? Ya. Akhirnya saya salah satu yang memunculkan ide waktu itu, Pak. Saya nonton YouTube awalnya. Ada bincang-bincang dengan salah seorang artis, bagaimana perjalanan dia dari bawah tidak punya apa-apa sampai meraih sukses. Akhirnya saya mikir, kenapa nggak yang begini yang kita adopsi? Artinya dibikin versi yang kita gitu ya? Dibikin versi pariwisata Sumatera Barat. Kita ambillah tokoh-tokohnya adalah yang memang punya peran positif terhadap pariwisata Sumatera Barat. Artinya konteks di awal inspiring ini tourism ya, orang-orang yang ada di pelaku-pelaku pariwisata. Benar sekali ya, memang begitu. Sehingga saya sampaikan ke Pak Kadis merespon dan kita disuruh berembuk bersama-sama. Silakan ditindaklanjut seperti apa konkretnya pelaksanaannya nanti. Kita bikin namanya, itu bikin namanya pun sudah di saat-saat terakhir ya kayak episode pertama kita syuting, kita belum tahu namanya belum apa. Tahu nama ya. Yang episode pertama itu yang di Tour and Travel ya. Yang host yang baru mencoba itu ya. Kalau pemirsa nonton episode pertama, tonton. Jadi ini episode 40, ini 40. Tonton episode pertama dulu. Kalau sudah tonton episode pertama akan tahu drama-drama 1, 2, 3 sampai 39 ya. Oke pemirsa, lanjut dulu. Nah, jadi begitu cerita mulanya kenapa sampai Malapa itu muncul. Akhirnya kami sepakat memberi nama Mautalama Pariwisata dan Ekonomi. Mautalama Pariwisata, makanya Malapa. Dan Ekonomi Kreatif. Maka namanya Malapa. Mautalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemirsa tolong dicatat, nanti ada kuis loh.
Ini setelah episode 1, 2, 3 misalnya kan pemilihan narasumber apakah dirembukan dulu skenario untuk misalnya besok kita mau ada syuting atau apa, ada rapat kecil dulu, terus pemilihan narasumber ada bagaimana prosesnya gitu loh. Ya mungkin kita perlu tahu juga kali ya, karena bisa jadi YouTube channelnya Pariwisata Sumbar bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya. Kira-kira gimana nih, siapa mau jawab? Prosesnya butuh berapa hari atau waktu, atau kenapa pemilih orang ini sebagai narasumber, kenapa harus begini gitu? Silakan. Ini ya. Jadi kalau untuk Malapa ini karena memang inspirasinya itu kan memang kita ngobrol santai dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Siap. Nah, awalnya kita coba riset dulu. Oke. Masing-masing coba riset siapa kira-kira yang memberikan inspirasi lebih untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumbar. Atau kita bisa juga dapat masukan, ada yang kasih masukan dari luar juga kita tampung gitu. Baik. Nanti kebetulan karena kita ini juga tim kreatif ini kan bukan tugas utama ya. Kita masing-masing kan di kantor juga ada tupoksi yang utamanya kan. Jadi memang menyesuaikan juga dengan jadwal kita di kantor, gimana supaya pekerjaan di kantor juga nggak keteteran. Nah jadi setelah nanti riset dan kita sudah memilih siapa narasumbernya, nanti salah satu ada yang menghubungi. Oke. Nah, nanti setelah dihubungi kita bikin janji ya, yang mana kita yang dari tim bisa dan dari narasumbernya juga bisa. Oke. Sebisa mungkin ya kita nggak mengganggu jam kantor gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah dapat, pastinya nanti ada izin juga dari atasan kan. Nanti kita kasih profile dulu, kita mau ini kalau udah ACC baru. Oh artinya semua pekerjaan ini sesuai arahan dari Pak Kepala Dinas tentunya begitu ya? Ya tapi kita ada ide dulu dari tim. Betul. Nanti kalau sudah oke di tim baru kita ajukan. Kalau sudah ACC baru. Oke. Ini ada jadwal-jadwal tertentu, pokoknya minggu pertama kita harus rilis atau bagaimana, atau rapatnya di setiap hari Jumat misalnya, atau ada jadwal-jadwal tertentu nggak untuk berkumpul begini gitu, tim kreatif? Untuk menentukan tadi kan perlu rapat atau cuma sekedar obrolan Malapa kecil lagi di luar Malapa lagi gitu atau gimana? Gimana cara dulu tuh? Maksudnya kayak ada dibikin diskusi pattern? Untuk diskusi apa yang akan kita tampilkan. Untuk berkumpul kadang-kadang juga kami kesulitan. Tapi kayak namanya ada sekarang komunikasi ala-ala lagi ya. Betul. Kami bisa dari grup saja ya. Siapa yang mau tugas sekarang lapangan sekarang. Oke. Jadi pembagian kami selain diskusi secara langsung tatap muka, kami juga diskusi secara virtual. Oh, luar biasa ya ini. Kekinian sekali ya. Kadang kami Zoom meeting gitu. Oh gitu. Sesama ini ya. Iya gitu. Luar biasa ya. Ini nggak 4.0 lagi, udah 5.0 ini ya semuanya ya. Kalau susah ketemu ya udah, misalnya video call grup sekarang kalau udah bisa. Betul. Jadi memang diusahakan komunikasi itu tidak terhalang oleh kesibukan masing-masing gitu. Ini kan Malapa ini kan berbeda dengan artinya YouTube channel lainnya. Tentu ini YouTube channel yang harus menginspirasi banyak masyarakat Sumatera Barat khususnya di bidang pariwisataan. Apakah ada arahan Pak Gubernur atau Pak Kadis mewakili Gubernur sendiri, harapan-harapan beliau terhadap ini tim kreatif ini nanti hasilnya, resultnya, atau semua podcast kita ini ada diarahkan dulu nggak sama beliau? Misalnya kayak saya pengen begini atau begini gitu. Ada harapan-harapan nggak sih dari Pak Kadis tentang kita bersama? Siapa nih? Agak belum kedengaran suaranya. Ini gampang kok, soalnya gampang. Jawabannya mungkin agak susah, diplomatis. Arahan-arahan dari pimpinan itu tetap tentu ada. Betul. Apa harapan tentu bagaimana kemajuan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat tentu harus maju. Baik. Arahan dari Kadis juga dari Gubernur juga mungkin, kalau dari Gubernur tentu arahnya ke melalui Kadis, betul. Kami gitu. Tetap pasti ada harapan itu pasti ada. Sudah pernah disampaikan Pak Kadis? Wah ini saya senang, ini saya tidak senang, saya apa? Cacian makian atau gimana? Sudah ada pernah disampaikan Bapak revisi? Ungkapan rasa senang juga sudah pernah sampaikan. Diapresiasi ya berarti ya. Apalagi sekarang Wagub juga sudah men-share video-video yang Pak Wagub sudah men-share video-video yang sudah pernah di Oke. Berarti tinggal nanti ini
kita melihatnya strategi dari pemasaran atau strategi dari YouTube channel Malapa ini, biasanya apakah ada pelaku kreatifnya, apakah cuma toko inspirasi saja atau memang ada influencer kah atau bagaimana yang mau diwawancarai selama ini dan yang pengennya begitu? Ini siapa yang mau jawab lagi nih? Kan biasanya kan kalau kita melihatnya kan toko-toko pariwisata misalnya. Nah, apakah memang ada atau bagaimana sih kalau di Malapa gimana? Oh, itu mungkin nanti ke teknis mungkin kali ya. Kita ke Kak Ros saja. Kak Ros, ya. Kak Ros gimana Kak Ros? Awalnya sih memang kita fokusnya ke pelaku-pelaku gitu ya. Iya, ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Artinya semua sektor? Ya, semua subsektor. Apalagi di Ekram itu kan ada 17 subsektor. Betul. Kemudian makin kesini kita makin berpikir gitu. Yang seperti Wewe bilang tadi, influencer. Influencer itu mungkin termasuk salah satu pelaku juga kan? Oke. Pelaku yang ikut mempromosikan pariwisata mereka dimanapun berada gitu. Jadi di samping kita mengajak para pelaku parekraf tadi, kita juga melibatkan para influencer, kemudian apa lagi Kak ya? Akademisi. Oke. Yang juga tergabung dalam Penta Helix gitu. Sekarang juga yang untuk yang ke depan, yang kemarin-kemarin ini udah semuanya semua sektor udah ada perwakilannya. Yang belum yang apa lagi nih? Yang belum kayaknya. Beberapa subsektor ya, kalau untuk aircraftnya ada beberapa subsektor yang belum terjamah. Oke, berarti di next podcast berarti ya? Ya. Kemarin itu kita udah mengikutkan subsektor musik dan pertunjukan. Kemudian ada kuliner. Oke. Oh, jadi semuanya ya? Desainer atau ini buat yang belum nonton, tonton dulu. Tapi kalau nggak sempat nonton, biar jelasin aja. Atau ada desainer. Sana yang punya ide. Oh, boleh juga. Boleh juga. Oh, mau dong yang ini diwawancara gitu misalnya gitu kali ya. Komen saja di YouTube. Komen kita. saja ya. Karena kita kan nggak bisa menjangkau seluruh orang di Sumbar ini kan. Ya, butuh, arti masukan juga boleh kali ya. Terakhir juga. kalau seandainya kita lihat ada juga toko founder Sanggar Tari, artinya seni tari, seni musik, mulai dari musiknya juga nggak tradisional saja tapi juga kekinian kayak The Plus Band waktu itu, influencer juga. Dan memang begini targetnya tim kreatif. Iya. Kira-kira nextnya pengennya siapa? Harapan kita sih memang menjangkau semua subsektor itu ya. Betul. Karena sekarang kita untuk yang untuk percetakan, advertising, movie. Penerbitan pria itu salah satu mungkin kalau untuk penerbitan memang agak langka ya di Sumatera. Iya betul sih. Jadi makanya kita open tadi buat Dunsana dimanapun berada, mungkin kalau ada masukan kita terima. Oh, artinya perbedaan YouTube channel Dinas Pariwisata ini pemirsa menggali yang tidak terjamah oleh orang, artinya tidak terlihat oleh orang, dirangkul semuanya oleh Dinas Pariwisata. Misalnya kayak advertising mungkin yang selama ini kan nggak tahu, tapi itu bagian dari promosi kan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita melihat nih membagi waktu, ini kan kerjanya juga lumayan gitu ya pemirsa ya. Tapi Dunsana pasti tahu kan, tadi Mbak Uni Inet udah bilang nih, kalau seandainya kerja tetap utama, ini juga bonus juga dijalankan dengan baik. Nah, membagi waktu, bagi waktu suami, anak, keluarga, istri, siapa? Ini siapa yang mau ngomong nih? Ya kan? Atau mungkin ada yang karena nggak bisa membagi waktu, ya udah dua-dua aja pergi gitu loh, maksudnya kan bisa jadi seperti itu. Gimana? Siapa mau jawab nih? Ya. Ada tuh yang Iya kan begitu kan maksudnya cara bagi waktu. Kalau belum punya suami, anak, istri ya membagi waktu diri sendiri. Kadang-kadang jadwal untuk hangout, nonton, main segala macam. Gimana cara bagi waktu nih timnya? Siapa yang mau jawab? Bang Fajri? Ya, Pak Haji. Jadi begini. Inilah uniknya bekerja dengan tim kreatif. Ketika kita sudah bergabung di tim kreatif, kita tidak bisa berpikir bahwa kerja itu sudah 7.30 sampai 16.00. Tidak bisa seperti itu. Terus terang saya sama kawan-kawan, terutama Daniel ya, yang editing. Setiap hari Jumat malam itu kan hari Sabtu pagi kita jadwal tayang. Oke. Jumat malam itu kan kadang sampai subuh Daniel masih kerja. Oke. Saya masih monitor. Kadang-kadang ketiduran sebentar, monitor lagi tengah malam jam 2, jam 3. Masih seperti itu. Sampai nanti jadinya paling lambat jam 7 pagi ya keadaannya. Jadi begitu. Jadi bagi waktunya ya memang pandai-pandai ya. Dengan keluarga ya harus bijak menyikapi seperti itu. Tapi disampaikan ke keluarga kalau saya kita ada kerjaan bonus ini. Ya, kalau nggak disampaikan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin lebih tepatnya bukan nggak diinginkan ya pemirsa atau Dunsana Malapa, karena tim kreatif ini bocorannya mereka tuh punya tagline. Tagline ini nggak dimiliki semua orang. Tagline-nya misalnya
pasukan berani mati tapi takut lapar. Berani di luar takut terkunci. Berani pulang pagi tapi takut tidur di luar. Supaya tidak tidur di luar, kasih tahu istri dulu. Ya laporan dulu, yang beb gitu. Karena salah satu personel kita Uda Idan nih nggak bisa buat nelfon istri. Ya udah kalau gitu yang mama ikut aja tim kreatif. Karena nggak bisa nelfon jadi bareng-barengan gitu ya. Gitu. Bang Idan gimana? Nih satu tim kreatif sama istri sendiri atau gimana? Oh sebelum kita ke tim cerita itu, cerita jodohnya dulu nih. Katanya pemirsa, jadi tim kreatif mungkin juga Dunsana, mungkin Pak Kadis yang nonton mungkin ini Pak Kadis kan udah tahu cerita ini. Nah, di sana yang lainnya, tim kreatif ini mereka tuh pahalanya banyak. Salah satu pahalanya adalah menjodohkan orang yang belum jodoh. Alhamdulillah. Jadi jodoh sekarang. Nah, siapa yang mau cerita dulu? Kami ke atau siapa? Bang mungkin Nicol, langsung bisa diceritakan oleh pengalaman. Jadi awalnya gimana dulu? Amang karena sudah sering ketemu atau gimana? Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Oh maaf, ini bukan acara keluarga pribadi ya, gitu loh. Nggak boleh panggil yang di sini. Nggak boleh panggil sayang ya. Orang kami ini bukan penonton yang membayar untuk ini, gitu loh. Ya, jadi gimana Bang Idan? Oke, pertama itu saya dibawa teman namanya si Ricky, yang biasa kita panggil saya ya. Terus waktu itu ini ada job nih, bikin video. Waktu yang dibilang Pak Haji tadi, lomba new normal. Gitu. Ya, yang Kementerian Dalam Negeri ya. Terus ketemulah, ini orang pertama yang saya ketemu. Oh jadi orang pertama. Oke, cocok lah ya. Falling in love at the first sight gitu. Untungnya bukan dengan saya pertama. Oh jangan. Ini nggak boleh ini. Oh tidak. Apalagi jangan sampai. Jadi yang ngajak kenalan dulu sih. Iya ngajak kenalan dulu ya. Oke, ketahuan kan? Iya. Di ruangan ini lagi. Ya, masih ada di ruangan situ duduk. Oh ini nampak tilas juga kita kayaknya ya, sekaligus syutingnya ya. Jadi memang ketemunya langsung connect. Enggak juga, jadi mungkin ya seperti yang tadi Bang Paji bilang ya, ini kan blessing in disguise gitu. Memang berkah juga, terutama buat saya dan Kak Idan. Jadi mungkin karena tadinya kan saya posisinya di editor untuk narasi. Terus untuk bukan editor untuk ngedit videonya ya, tapi mungkin untuk alur video. Kita memahami kok, memahami. Terus karena biar kesannya itu jangan dia yang maju duluan gitu loh istilahnya kan, mencari aman supaya tidak menunjukkan kalau seandainya zaman sekarang perempuan itu lebih agresif daripada pria gitu loh. Gitu. Walaupun nggak memahami tetap aja bilang kita. Iya, kita memahami ya. Jadi karena sering ketemu. Iya, jadi sering ketemu. Nah, seperti yang sampaikan Iros tadi, dia kan sebagai Inet, sebagai editor narasi. Nah, Kak Idan kan sebagai editor video. Nah, untuk mencocokkan narasi dengan video, mereka komunikasi pakai ini. Oh, gitu. Jadi tidak hanya mencocokkan narasi, tapi hati pun dicocokkan gitu ya. Nggak gitu, karena tadi kan kata Pak Haji bilang, kan kita ada jadwal rutin untuk Cigo itu Sabtu pagi. Harus rilis. Terus Minggu pagi itu Malapa. Jadi tiap Jumat malam dan Sabtu malam, malam Sabtu dan malam Minggu itu kita harus ngedit kan, ngedit. Nah, ngedit itu ya kadang kan sampai malam gitu. Tadinya biar cepet, yang Kak Idan ini kadang ngeditnya di rumah Inet gitu. Tapi kan itu kan ada jam malam, ingat gitu kan. Jadi supaya nggak ada jam malam, ya udah gitu. Iya, ya udah biar. Akhirnya ngedit jadi ngedit. Gitu. Jadi ngedit. Sambil ngedit luar biasa ya. Ini cerdas benar ngeditnya ya. Oke. Pemirsa dan juga Dunsana Pariwisata dimanapun Anda berada, tadi kita sedikit ngomongin soal cerita cinta lokasi antara tim kreatif. Tapi masih banyak lagi cerita yang lainnya. Kita mau nanya juga nih, tidak semua yang kita tonton ini lancar jaya saja. Pasti ada kesan-kesan atau ya mungkin pengalaman yang tidak mengenakan di lapangan. Ini apalagi kan tim dari Malapa kan syutingnya nggak di Padang semua kan, ada juga di luar kota Padang. Ada yang mau cerita dulu pengalaman, ada mungkin narasumber yang susah, atau jalan yang kurang memadai, atau mungkin yang kadang-kadang syutingnya mungkin subuh sambil witir atau tarawih mungkin gitu kan, saya nggak tahu kan misalnya gitu. Siapa yang mau berbagi cerita nih? Aku mau cerita
Ya, pengalaman ya. Mika dulu. Kairos. Ya. Tim kreatif ini kita kan harus menjangkau tuh kalau bisa 19 kabupaten kota. Ya? Betul. Arti karena memang mencakup Sumatera Barat. Yes. Terus sekarang kita dengan segala keterbatasan fasilitas, keterbatasan sikon kita, kadang-kadang kita syuting di saat hujan lebat, sementara kita harus syuting kan? Pernah waktu itu kejadian? Pernah. Oke. Tapi kita memang harus jam segitu. Mau ke mana itu ceritanya? Kalau nggak salah itu kita ada di Kota Panjang sama yang Kota Panjang. Iya, hujan. Oke. Itu hujan. Nah, hasil kita nggak bisa dengan keterbatasan ini lagi. Kita untuk sound. Soundnya tidak clear gitu ya? Karena hujan. Oke. Lalu? Terus kan apalagi untuk Cigo. Ini ada lagi lapak sebelahnya ya, Gi ya? Oke. Ya, maksudnya di selain lapak kan kita juga ada konten Cigo. Oke. Itu kan memang kita datang ke objek wisatanya langsung gitu kan. Nah, untuk proses pembuatan video-video Malapak, video Cigo itu kan kalau udah keluar kan lihatnya enak ya. Iya, betul. Kita bahagia aja melihatnya. Kita yang talent dan smartphone ini. Udah mau seperti itu tadi. Iya, benar-benar resikonya juga cukup besar yang harus kita hadapin. Salah satu risiko yang pernah dihadapi itu apa? Kita nih mengunjungi destinasi yang di alam misalnya. Oke. Nah, itu kita harus trekking ke berapa meter ke atas gitu kan. Ini kan usia kita yang tidak lagi muda tapi juga tetap muda. Iya, betul. Physically-nya ya. Kita sedang emak-emak ini. Iya. Gitu kan, dan membayangkan untuk sampai ke atas puncak itu sejauh sekian meter ke atas itu. Ya Allah. Sampai Tapi harus juga untuk melaporkan. Iya, karena memang namanya kita udah niatin buat bikin konten ya memang harus. Pernah syuting batal misalnya udah sampai di sana total batal atau apa? Pernah juga. Dua kali ya? Sama yang di Tanah Datar. Di Tanah Datar ya, ini Ngalotonia. Baru merasakan perasaan yang begitu? Iya kan? Udah berjuang ke atas, udah capek-capek, hujan badai dihadapi, tahu-tahu syutingnya batal. Yang sampai tengah malam kita masih di luar. Ada? Dapat penginapan, cari-cari penginapan. Itu Solo Selatan ya? Di Solo Selatan ya. Karena waktu itu masih ada. Iya, saya juga. Nggak dapat penginapan? Penutupan karena pandemi ya. Oh iya. Akhirnya nginap di mana? Akhirnya balik lagi ke Morolabu dari Padangaro gitu kan. Udah jam jauh itu. Malam. Iya. Dan pengalaman malam? Makan pun belum. Makan juga belum. Benar-benar totalitas ini ya. Iya, benar. Jadi Kadang-kadang kita yang diceritakan Bang Paji tadi itu yang dari Padangaro ke Solo ke Morolabu udah dapat penginapan. Besok pagi kita harus ke Lundang loh. Iya, Lundang Selaut. Pesisir selatan. Iya. Itu paling ujung loh. Iya. Kita nggak dapat penginapan juga. Pagi jam pagi berangkat dari Anak Panjang ya. Morolabu. Anak Panjang, Morolabu. Iya. Kita harus sampai di Lundang Selaut. Di Lundang Selaut jam 4. Kalau enggak tutup. Oke. Dari Solo Selatan ke Lundang. Itu demi konten. Demi konten. Nah, ada lagi, Beri. Oh, ada lagi? Ke Gunung Talang. Oh, apa tuh? Nah, Gunung Talang ya? Gunung Talang itu lebih menantang. Iya. Itu paling menantang. Paling pakai nginap. Oke. Gimana cerita? Nah, Naik langsung turun. Ini ngapain aja tuh di atas tuh? Ya ngambil gambar lah. Habis itu ambil konten langsung turun. Jadi itu kayak jebakan Batman. Oke. Kita itu tadinya dikasih info kalau mau ke Gunung Talang itu ada jalur yang cuman 3 jam aja. Katanya gitu. Katanya gitu. Oh, 3 jam. Karena kita yang bukan orang gunung-gunungan. Ya, karena emang nggak tahu jadi ya udah semangat dong berarti. Ayo kita pergi. Ayo gitu 3 jam ya, tahu-taunya. 3 jam nih. Wah, berarti kita nggak nginap nih. Iya, nggak usah nginap. Nyampe di Solo jam 8, 3 jam berarti siang habis zuhur bisa balik lagi. Betul. Kan gitu. Nah, plannya. Pikirannya ternyata 3 jam itu bagi yang udah biasa mendaki gunung. Oke, dengan kita yang masih magang ini sebagai pendaki. Iya, ternyata 5 jam setengah aja sampai ke atas. 5 jam setengah itu jalan kaki. Jalan kaki. Iya, puncak Gunung Talang. Ngorbanan banget ya ini ya. Udah gitu kita kan nggak ada persiapan mau camping. Betul. Gitu kan. Nggak ada bawa apa-apa gitu. Mie instan juga nggak gitu kayak ya. Nggak ada. Jadi nyampe di sana di atas itu kostum aja kostum pesta. Oh iya.
kostum. Oke. Bukan kostum gunung karena kita bukan anak gunung kan. Betul. Sampai di atas itu udah jam 2:30 sore. Oke. Jadi otomatis harus balik lagi kan. Itu pun kan Iya dong. kaki udah pegel, udah berkonde itu betis kan. Karena kita nggak Dipaksa pernah untuk pakai. olahraga ya. Iya, otomatis kan kita harus mau turun tuh karena mau hujan waktu itu. Jadi turunnya itu kebayang lagi dong. Iya. Berapa jam lagi? Berapa 5,5 jam lagi? Ini pesertanya semuanya ikut. Oh enggak, hanya yang bertekad kuat. Oh gitu. Siapa aja tuh? Waktu itu Inet, Ajo AS, terus Ricul sama Kak Ida. Oh mohon maaf, ini peserta yang 4 ini apa perannya ya? Ada perannya? Mereka mendoakan. Oh mendoakan ya. Kebetulan tugas itu. Oh dibagi-bagi. Oh kalau ini Gunung Talang, ini yang Moralabo, Solo Selatan Padang. Pengorbanan sekali ya. Totalitas tanpa batas ya. Oh mungkin Wiri kasih aja dulu ini hadiah sebagai ucapan terima kasih buat konten Dinas Pariwisata. Kalaupun Pak Kadis belum bisa memberikan hadiah ataupun juga pemirsa belum memberikan hadiah, kasihlah hadiah dengan like, subscribe YouTube ini. Kalau Wiri kasih pakai ini saja dulu. Mungkin ini pengabdian diterima dulu. Iya terima kasih loh. Ini telah demi konten yang kita tonton kalau Malapa ataupun Cibut. Kita nonton Malapa dan Cibut itu juga. Oh iya, abis ini kita mendaki nih. Oh ya, tinggal mendaki aja. Sedangkan kita nggak tahu nih, mereka ngos-ngosan, mungkin udah nyawanya udah setengah-setengah, mungkin gitu kan kita tahu. Nanti ditampilin videonya loh yang ada ya. Ada gitu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada. Tepuk tangan dulu buat tim kreatif dong. Ya. Tapi kan itu pengorbanan semuanya. Itu semua terbayar nggak sih dengan apa yang dicapai saat ini? Kan kita melihat baik kalau saya mungkin lihatnya dari Malapa dulu karena di Malapa semakin episode viewers kita menaik dari awalnya tuh 60, 70, 100 sekarang udah 260-an lebih orang yang view. Artinya penghargaan yang diberikan oleh netizen ataupun juga pemirsa ataupun Dunsana Pariwisata adalah melalui viewers dan juga like. Ini terbayar nggak oleh teman-teman kerja keras teman-teman? Di samping memang ini sudah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik untuk pariwisata. Kalau menurut kami, kalau saya pribadi ya, itu pengorbanan itu sudah terbayar dengan melihat video-video yang telah tayang. Oke. Jadi setiap apa yang telah kita lakukan itu rasanya telah berhasil kita lakukan dengan pengorbanan, dengan editing yang sekian lama, dengan perembukan yang ya sengit lah di grup kami. Nah jadi dengan ditayangkannya itu sudah terbayar rasanya. Tapi nggak membuat kapok kan ya? Enggak lah. Bahkan lebih maju gini-gini. Oke. Apa tuh? Oh iya, kembali ke tagline tadi ya. Berani mati, tapi takut lapar. Karena di Moralabu nggak ada makanan, karena belum mencari ini makanan waktu itu kan ya. Di luar tapi takut terkunci ya. Kalau pulang ya udah takut tidur di luar. Mama jangan lupa Jadi tahu ya kalau kita mau jalan ke lapangan itu, jadi mau berangkat itu amunisi itu lengkap. Oke. Iya, jadi jajan dulu. Oke. Biar kita nggak kelaparan di jalan gitu. Boleh. Kalau Sarah Mary mungkin jajan boleh, amunisi sih banyak-banyak, tapi ingat anggaran jangan terlalu banyak terkuras ya. Jangan terlalu. Tapi itu kalau Inet kalau sang pergi, tapi kalau kami yang laki-laki aja pergi nggak pakai itu. Apa tuh pakainya? 50 aja. Brandingnya, oke. Tapi kalau kita ngomongin soal tahun 2021 ini, apa nih goals-goals yang dipesankan oleh Pak Kadis melalui YouTube channel kita ini, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, apa goals-goals yang ingin dicapai dan yang akan kita kejar sebagai tim kreatif? Balik yang tadi ya. Kemana Bang? Oh, jari payah kita. Enggak, hasil jerih payah kami di tim kreatif itu kan menghasilkan video promosi. Jadi yang bikin kami senang itu sih sebenarnya viewer dari video tersebut. Jadi sangat kami harapkan. Jadi itu goalsnya di 2021. Iya, lebih banyak orang yang menonton sehingga lebih tahu dengan pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Baik, lebih terinspirasi. Lebih terinspirasi. Ya, seperti yang disampaikan Ajo AS tadi, banyak yang nonton, banyak yang menyukai. Tentu harapan terakhir orang yang nonton, yang banyak menonton itu berkunjung ke Sumatera Barat. Karena kalau sekedar melihat dan itu tuh kalau tidak berkunjung. Artinya kita berharap ada ketertarikan dari wisatawan lokal maupun internasional. Ya, makanya lah ada juga tagline kami seperti apa? Oh, Piti Mas. SPM. Salam Piti Mas. Salam Piti Mas. Karena konsep sederhana dan mikir sederhana aja. Semakin banyak orang datang ke Sumatera Barat, semakin banyak uang tinggal. Ya, betul. Ya kan? Semakin banyak orang berkunjung. Minimal bayar parkir. Nah,
semakin banyak orang berkunjung ke Sumatera Barat, makin banyak uang tertinggal berputar di Sumatera Barat. Artinya semakin banyak juga ekonomi kreatif berkembang, seperti itu. Baik itu yang lokal ataupun juga yang kecil menengah di daerah-daerah juga hidup artinya gitu nanti. Ya, seperti contohnya dulu kalau kita sebut salah satu pengusaha kuliner. Karena bertubuhnya setiap orang datang ke Sumatera Barat pasti beli sekarang. Betul. Artinya demand-nya atau kunjungannya itu bisa repeat order gitu. Karena promosi ya. Nah, emang itu tugas tim kreatif untuk mempromosikannya. Makanya harus mengambil gambar ataupun juga ini kontekstual langsung di lapangan. Jadi biar tidak menipu gitu kali ya. Atau orang misalnya air terjun ini bagus atau puncak Gunung Tangga bagus, benar-benar dirasakan kebagusan itu gitu ya. Sebelum menanyakan kita merasakan dulu. Betul ya. Ada yang menemukan ini nggak? Kan kalau seandainya kalau wisatawan pasti aksesnya gampang nggak rata-rata di pariwisata Sumbar ini, atau untuk kebutuhan di sana apakah itu kamar kecil, toilet yang sudah pernah teman-teman kerjakan, apakah akses tersebut mudah untuk dikunjungi dan mudah didapatkan oleh calon wisatawan atau kita yang berkunjung ke sana? Nah, itu yang masih jadi PR bagi kami, menyampaikan informasi secara lengkap mengenai akses ke sana, apa aja yang tersedia di sana. Kemudian yang baru-baru ini kami sudah melengkapi dengan bahasa Inggrisnya teks bahasa Inggris. Artinya bisa dilihat sudah mulai kami laksanakan. Nah, mudah-mudahan kedepannya video-video promosi kami udah tersedia semuanya informasi baik itu aksesnya atau apa aja yang ada di sana gitu. Termasuk juga mungkin akses untuk beribadah seperti itu kali ya, karena kan juga dibutuhkan penginapan nanti seperti itu kontennya. Tapi ini kalau ini ke Hafiz kayaknya ya, karena nggak ada peran dari tadi ya gitu. Untuk pengalaman baru bergabung di tim kreatif, terus langsung ditempatkan sebagai interpreter atau cuma sebagai scriptwriter-nya, apakah mengalami kesulitan atau ada hal terkendala yang lainnya? Kalau untuk kendala mungkin kendalanya waktu ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya menerjemahkan video yang pertama kalinya, jadi untuk terjemahan ke dalam dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kadang yang menjadi kendala adalah adanya kata-kata bahasa Minang, bahasa kata yang memiliki ketertautan dengan budaya. Artinya istilahnya harus kita cocokkan dengan maknanya begitu. Cari padanan. Padanannya. Karena tidak semua bahasa diterjemahkan ke bahasa Inggris seperti itu kali ya. Contoh Malapa nggak mungkin dirubah ke bahasa Inggris kan ya. Tetap Malapa. Bang Ricu Malapa. Ini sendiri ya. Agak berbeda ya dari peran-peran yang lain. Gitu. Tapi Hafiz karena member baru di tim di Dinas Pariwisata juga tim kreatif. So far so good fun. So good fun. Tapi ada ini yang suka menghabiskan makanan dan anggaran? Masih belum. Masih tahap ini ya, uji coba gitu ya. Dulu biar semuanya kayak kita makanannya ya. Kira-kira ini teman-teman, apa harapan teman-teman lagi buat netizen atau buat pemirsa dan juga Dunsana Pariwisata? Ada harapan ke depannya untuk YouTube channel kita tentunya dan pariwisata Sumatera Barat secara general. Siapa yang mau ngomong nih? Baricul dulu deh, biar dari Baricul satu-satu aja kali ya, lebih enak kali ya harapan-harapannya sebelum kita closing party. Baricul apa harapannya buat baik itu buat YouTube channel yang kita? Yang pastinya untuk para penonton ataupun pemirsa, tapi yang penting tetap di subscribe, kemudian like dan komen konten-konten kami. Jangan pernah bosan, karena kami masih muda-muda nih. Baik, apa-apa, bagus. Kita berikan apresiasi. Bang Idan, apa harapannya sebagai profesional kameramen kita bersama? Saya berharap pada masyarakat semua untuk penggiat pariwisata lebih memperhatikan kebersihan. Ya. Selama ini Bang Idan yang pergi kurang berarti gitu. Kebanyakan harus enggak dari pelaku pariwisatanya, dari para pengunjungnya, dari kita sendiri harus menjaga kebersihan. Karena dari dulu saya memang sebagai fotografer landscape, saya lebih suka keindahan. Ya, melihat pariwisata yang banyak sampah itu sangat menyedihkan. Iya.
Nggak estetik juga kalau kita melihat sesuatu yang rapi gitu ya. Artinya kalau melihat ke depan tuh kalau indah kita senang dan bahagia. Benar. Saya Bang Idan juga kalau lihat depan kan indah kan? Banget. Senang bahagia. Banget. Melihat indah kan? Enggak indah ini. Ini kreatif banget ya. Pemirsa coba diperhatikan aja ya. Oke, Pis gimana Pis? The new member, newbie. Any kind of advice to our watchers, audience? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris saja? Prancis boleh. Bahasa Prancis boleh. Karena ada yang mentranslate-nya nanti. Ada editor khusus scriptwriter-nya ada. Kalau advice mungkin saya tidak ada. Jadi mungkin saya hanya punya harapan saja kepada masyarakat agar pariwisata di Sumatera Barat ini bisa lebih dikenal oleh semua orang, bukan hanya masyarakat lokal saja, tapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat, dan tentu saja dari mancanegara itu. Salah satunya dengan mengkontribusikan video kita dengan ada translator atau script yang dalam bahasa Inggris. Biasa akhirnya namanya next ada Joes. Apa nih pesan dari Dajo? Ya, Dunsana Pariwisata, harapan kami agar kami di tim kreatif ini dapat lebih bersemangat dalam bekerja. Tentunya sangat mengharapkan dukungan subscribe, like, dan share-nya itu untuk agar orang di luar sana lebih tahu tentang pariwisata ekonomi kreatif yang ada di Sumbar. Jadi akan banyak orang yang berkunjung ke Sumatera Barat dan dapat mensejahterakan semuanya. Semuanya maksudnya masyarakat kita ya. Ini adalah fasilitasi, mempromosikan dan mohon bantuannya di sana untuk men-sharing agar orang tahu apa yang kami promosikan tersebut. Oke, ke Bapak Ji. Pemirsa mohon maaf ya, ini bukan nggak ada apa-apa, kita nggak ada ngomong apa-apa kok, karena batin aja gitu loh, batin. Antara batin sama kebatin tuh beda tipis. Bapak Ji lagi. Mungkin nggak jauh beda dari kawan-kawan yang tadi. Awal dari tercetusnya ide dari Malapa, Cigo, dan tim kreatif secara umum ini adalah sebenarnya untuk memberi manfaat. Kalau Malapa lebih kepada untuk membagikan inspirasi. Oke, kalau mungkin bagi yang ingin berusaha di sektor pariwisata bisa mengambil inspirasi dari pelaku-pelaku yang sudah sukses. Mereka merintis dari awal, mungkin seperti itu. Dan untuk konten Cigo lebih kepada promosi. Kita lebih prioritas sebenarnya untuk destinasi-destinasi yang belum terlalu dikenal. Nah, untuk itu kita mohon andil dari Dunsana Pariwisata, berikan komen kepada kami seandainya ada yang layak untuk di Cigo ya, person-person yang layak untuk diajak Malapa gitu. Dan dari segi kedinasan harapannya sih ke depan kegiatan ini apa yang dilakukan oleh tim kreatif menjadi kegiatan yang resmi ya, kita turun ke lapangan memang ada di bawah satu kegiatan. Artinya nanti diprogramkan di tahun anggaran selanjutnya mungkin seperti itu kali ya. Diprogramkan. Kalau selama ini dengan segala keterbatasan kita menyiasati kondisi, peralatan kurang kami siasati dengan handphone, segala macam. Mudah-mudahan bisa tahun depan lebih komplit. Mungkin demikian. Terima kasih. Kak ini siapa dulu Kak? Inet dulu, baru Kak Ros atau baru ke Mak Buya terakhir? Ya, yang tua. Ini dulu dong, ini dulu dong. Yang tua yang terakhir. Iya. Maksudnya gitu. Kalau dari Inet ini mungkin harapannya apa yang dikerjakan oleh tim kreatif Dinas Pariwisata Sumbar ini bisa menginspirasi teman-teman lain di luar sana, bisa dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota juga atau dari instansi lain yang ada di Provinsi Sumbar untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita bekerja itu mungkin tidak harus tidak harus sesuai tupoksi juga sebetulnya. Jadi
dinas kita ini apa, jadi kita bisa mempromosikan urusan yang kita emban gitu. Misalnya kayak di pariwisata ada tim kreatifnya, jadi kita juga bisa bekerja untuk mempromosikan pariwisata. Mungkin di dinas lain misalnya ada dinas Perindak atau di kelautan bisa mempromosikan tentang kelautan Sumbar juga. Artinya kita bersama-sama mengeroyok promosi Sumatera Barat. Iya, karena pariwisata itu kan menyentuh banyak sektor sebetulnya. Betul. Jadi ya semoga yang kita lakukan ini juga bisa menginspirasi yang lain. Jadi makin dikenal lah pariwisata Sumatera Barat ini di kancah nasional bahkan internasional gitu. Oke. Kak Ros? Oke, kalau aku sih mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Ya, betul. Dan pariwisata dan ekonomi kreatif kita semakin menggeliat dan bergairah kembali, sejahterakan semua unsur pastinya ya. Kemudian kalau untuk tim kreatif sendiri, seperti yang teman-teman bilang tadi, kita di sini bekerja dengan niat yang ikhlas. Tetapi ini hanya untuk sebagai representatif perwakilan dari untuk mempromosikan pariwisata ekonomi kreatif Sumatera Barat di dalam dan keluar pastinya. Begitu, memang kita sangat butuh sekali atensi dari Dunsana pariwisata semuanya dengan like, subscribe, kemudian share dan juga komen-komen yang positif. Untuk membangun pariwisata ekonomi kreatif ini kita open, kita terima dengan senang hati dan insya Allah kita akan selalu berbenah untuk kebaikan begitu. Dan juga seperti yang bilang tadi bisa menginspirasi semuanya. Dan alhamdulillah seperti yang kita ketahui juga sudah ada kabupaten kota yang juga sudah mencetuskan tim membuat ide-ide kreatif melalui tim kreatif mereka juga sendiri. Oke, ada impact yang kita dapatkan ya. Dan kembali lagi kita bekerja di sini dengan yang ikhlas dan terus tidak untuk show on diri kita. Masing pastinya kita tidak memikirkan itu, kita hanya memikirkan untuk Sumatera Barat. Terakhir, Mamuya. Harapan saya kalau secara umum semuanya sudah disampaikan dan kan memang itu semua harapan kita. Harapan terakhir saya nih buat kawan-kawan semua tim kreatif, mari kita supaya kita sehat semua. Ya, amin. Kita sehat, sukses. Amin. Ide-ide untuk kemajuan konten-konten yang kita buat. Nah, harapan tentunya ke para penonton konten-konten yang telah kami bikin, berikanlah ide-ide positif, bantu kami dengan ide-ide yang positif untuk lebih baiknya konten-konten yang kami buat. Kira-kira itu. Oke, pemirsa, kita ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah hadir nih di Malapa Special Edisi Wery. Oh bukan ya. Karena biasanya mereka yang hostnya. Dunsana tahu kan, hostnya mereka. Jadi karena mereka mau diwawancara, staff-nya keluar ya, pasti butuh host yang profesional dari luar gitu ya. Terima kasih Pak Ricul, Idan, Hafiz, Ajoes, Pak Paji, Mamuya, Kak Ros, Kak Inet. Terima kasih teman-teman. Yang pasti harapan semua dari tim kreatif adalah tetap kontennya akan continue. Episode 1 sampai 100 sampai 1000 pokoknya tetap mempromosikan pariwisata Sumbar. Jika ada tempat-tempat seperti yang sampaikan tadi yang perlu dijadikan rekomendasi, silakan Dunsana semua kasih komen, kasih input, kasih referensi, atau mungkin ada pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata yang perlu kita jadikan sebagai salah satu inspirasi untuk kita bersama. Just comment, tulis aja saran-sarannya. Pasti dari tim kreatif nanti akan mengakomodir atau akan memberikan feedback lah terhadap masukan-masukan dari kita bersama. Karena ini bukan hanya milik Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, tapi milik Sumatera Barat untuk kemajuan pariwisata. Aduh, pas banget nih Wery ini kayaknya. Kalau gitu, kenapa? Oh iya, yang pastinya itu, tenang aja. Iya, pasti. Nah, dari semua-semuanya itu dipesan ini sama Kak Ros. Semuanya adalah masalah SPM. Betul? Nah, kita tutup dengan tagline kita nanti ya. Tapi sebelum ditutup dengan tagline, jangan lupa juga, kita ada Instagram nggak sih nih? Dinas Pariwisata Sumbar ada Instagram? Oh iya, ada yang kurang nih pemirsa. Sebelum closing, sebelum detik terakhir, masih ada kuotanya kan? Nah, kita juga berharap nih, dan kita menerima teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk kita kunjungi, apakah itu kuliner atau mungkin seperti
outfit atau wardrobe, atau juga UKM-UKM yang bergerak di bidang fashion, kita bisa datang ke sana. Atau kuliner lebih banyak nih, atau kita mau tim kreatif pergi ke bakso apa mungkin, atau rendang apa, kita siap. Pokoknya teman-teman, just call us. Tulis itu, atau tulis komen aja, kita kunjungi. Kalau untuk makan, saya yakin 10 ini bisa bertambah jadi 15. Kita siap. Pokoknya kita menunggu. Ini teman-teman kan pemirsa Dunsana Sadonyo pasti punya dong usaha-usaha yang perlu kita expose. Kita siap datang ke sana. Tenang aja. Duduk manis di rumah, kami Tibo mau ya. Ini dia. Baik pemirsa, saatnya Wery pamit. Dan terima kasih sudah menonton kami dari tadi awal sampai akhir. Dan terima kasih untuk sudah like, subscribe, plus comment and share this YouTube channel. Ini saatnya kita tutup dengan 1, 2, 3. Salam Titik Asuh. Kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.